Hai guys, welcome back to my channel Raj Kumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. So guys, di sini ya situasinya memang sepertinya lagi tidak baik-baik saja ya guys ya. Entah kamu sadari atau tanpa kamu sadari ya, ada sekelompok orang yang sepertinya memang kayak entah itu diutus atau disuruh ya oleh seorang sutradara atau satu dalang atau satu orang yang menjadi dalangnya ya, yang menjadi biang keroknya ya dari suatu permasalahan yang sering bermunculan di dalam kehidupanmu ya guys ya. Ini sepertinya ada di circle tertentu ya, entah itu di komunitas ya atau di suatu pekerjaan gitu ya guys ya, dimana kamu sepertinya itu banyak diserbu atau diserang oleh seseorang atau beberapa orang gitu ya guys ya. Padahal kamu tuh nggak tahu salah kamu tuh apa gitu ya guys ya, tapi mereka tuh kayak nggak suka sama kamu, atau kayak dari satu orang atau dua orang yang nggak suka jadi yang lainnya tuh kayak ikutan nggak suka gitu, padahal kamu nggak ada melakukan kesalahan. Oh ternyata ya mungkin di belakang kamu ada yang menebarkan kebohongan atau cerita hoax atau menjelekkan dirimu gitu loh guys ya, yang mana cerita-cerita hoax itu ya direkayasa oleh seseorang yang mengetahui informasi tentang dirimu, dan informasi yang didapatkan itu dari segelintir orang atau dari sekelompok orang ya yang menjadi mata-mata ya, atau yang suka memata-matai kamu, suka memantau kamu dari kejauhan, memonitor aktivitas kamu ya guys ya. Ini bisa di suatu pekerjaan ya, bisa juga di circle dimana kamu stay saat ini ya, dimana kamu tinggal ya. Ada tetangga-tetangga yang sepertinya itu kayak berbisik-bisik gitu ya ketika kamu lewat ya, atau mereka itu terang-terangan memusuhi kamu gitu. Padahal kamu nggak apa salah nih, nggak ada salah gitu ya guys ya. Tapi kok mereka tuh kayak membuat yang lainnya ya, yang sepertinya mengenal kamu atau tidak mengenal kamu itu juga kayak ilfil sama kamu ya, jadi ilfil, jadi kayak tidak suka sama kamu gitu, bawaannya tuh kayak sewot gitu loh guys ya. Terus tuh kayak sinis juga ya, dari ekspresi wajahnya ya, dari tutur bicaranya yang nyelekit, yang pedas, yang tajam gitu loh guys ya. Padahal kamu nggak ada ngomong apapun yang membuat mereka tuh tersakiti, atau kamu selama ini kayaknya tuh berbicara dengan sopan santun gitu ya, berbicara dengan apa adanya ya, kamu bertutur kata dengan cara kamu yang berusaha untuk menjaga perkataan gitu. Tapi kok mereka berkata-kata kasar ya sama kamu gitu, atau mereka tuh ngomongnya itu nggak mengenakan gitu loh guys ya, nggak nyaman di kuping gitu ya, kayak keluar kata-kata yang panas atau sindiran gitu loh guys ya, seolah-olah kamu tuh kayak mengganggu mereka, atau seolah-olah kamu tuh kayak membuat suatu kesalahan yang mana mereka merasa tersakiti, lalu mereka membalas itu dengan kata-kata atau melalui sindiran-sindiran gitu loh guys ya. Padahal kamu mungkin berinteraksi dengan mereka itu hanya beberapa kali atau tidak terlalu kenal. Ternyata ya di belakang layar ya ada orang-orang yang sepertinya iseng ya atau usil sama kamu gitu loh guys ya. Yang mana mereka ini jadi mata-mata gitu ya guys ya, mata-mata orang yang sangat membenci kamu ya. Mungkin orang yang membenci kamu ini 1-2 orang saja ya, tidak banyak gitu loh guys ya. Pada awalnya itu 1 atau 2 orang saja, tapi kayak ngajak-ngajak yang lainnya gitu loh guys ya, dengan membeberkan cerita-cerita jelek buruk tentang kamu gitu ya.
Padahal tidak sepenuhnya benar gitu ya guys ya. Mungkin mereka mendapatkan informasi hanya 10% atau 20%, tapi kayak mereka rekayasa atau ditambah-tambahin ya, dikasih bumbu gitu loh guys ya. Dibuat jadi cerita yang seolah-olah kamu itu pelakunya, seolah-olah kamu yang salah, seolah-olah kamu yang jahat, seolah-olah kamu ini nggak baik gitu loh guys ya. Karena kamu kan orangnya ini nggak peduli ya apa kata orang, karena kamu ini tidak haus akan validasi dan penghormatan. Jadi kamu itu dibicarakan orang di belakang layar, ya kamu nggak ambil pusing gitu loh guys ya. Justru kamu yang mendiamkan mereka berkicau di belakang layar, itu menjadi korban fitnah atau menjadi sasaran empuk bullying ya, olok-olokan gitu loh guys ya. Dan kamu kaget gitu ya, ada di antara kamu yang cukup kaget mendengar sendiri ya, orang yang kayaknya tuh menyindir kamu ya, atau kayak marah sama kamu, padahal kamu nggak ada konflik loh sama dia, nggak pernah berseteru gitu loh guys ya. Tapi kok nih orang kayak marah-marah gitu loh guys ya, dari kata-katanya tuh nggak menyenangkan ya, kata-katanya tuh membuat kamu tersakiti gitu loh guys ya. Kamu sering sekali mengkoreksi diri, salahmu tuh apa gitu ya guys ya. Padahal memang yang nggak ada salah ya, karena ada orang yang nggak suka sama kamu atau membenci kamu, 1 atau 2 orang aja, tapi dia kayak menyuruh orang lain atau mengutus orang-orang gitu, sekelompok orang, segelintir orang ya, entah dia menggunakan pentacles atau uang ya, atau mentraktir mereka ya guys ya, agar mereka tuh mau disuruh gitu ya, untuk menjadi mata-mata kamu gitu ya guys ya. Jadi kamu nih kayak lagi dimata-matain ya, kayak lagi diawasin, entah itu di pekerjaan atau di lingkungan tempat kamu tinggal gitu ya guys ya. Karena ada yang kayaknya tuh sirik sama kamu atau nggak suka dengan kehadiran kamu. Ada juga yang merasa terancam dengan eksistensimu ya, dengan potensi yang kamu miliki gitu. Jadi dia menggunakan cara yang halus ya, agar tidak terlihat ya bahwa dia itu sebetulnya yang tidak menyukai kamu, bahwa dialah orangnya yang menjadi sutradara atau pemeran utama, pelaku utama yang membenci kamu gitu ya guys ya. Makanya dia bermain di belakang layar ya. Orang ini pengecut sebetulnya ya guys ya. Orang ini pengecut ya, dia tidak bertindak secara impulsif dan agresif ya di depan kamu gitu ya guys ya, kowar-kowar membenci kamu atau tidak menyukai kamu, nyindir kamu, nyinyirin kamu ya di depan, enggak, tapi dia bermain di belakang. Makanya aku bilang dia ini kayaknya dalangnya ya, atau sutradaranya ya, di balik orang-orang yang memusuhi kamu secara tiba-tiba, yang mengeluarkan kata-kata kasar atau memberikan kata-kata yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan hati. Nah seperti itu ya guys ya. Di sini aku merasa ya, dimanapun kamu berada, kamu tuh kayaknya diawasin sama orang-orang ini ya, segelintir orang ini ya. Mungkin orang-orang ini kayak berkelompok gitu ya guys ya, kesana kemari mereka tuh sama ya, orangnya itu juga gitu ya, sekitar kayak 4 sampai 5 orang ya, yang suka memata-matain kamu gitu ya guys ya. Mana kamu pergi ya, apa yang kamu bawa, kamu mau mampir kemana, kamu bersama siapa, kegiatan kamu hari ini apa, kamu sedang apa, melakukan apa, pokoknya gerak-gerik kamu tuh diawasin gitu ya. Entah itu di tempat pekerjaan atau di lingkungan dimana kamu stay saat ini ya guys ya. Terkadang kamu merasa asing berada di circle atau di komunitas itu, karena mereka tuh kayak terlihat cuek sama kamu gitu loh guys ya. Bahkan ada yang mengasingkan kamu atau mengisolasi kamu ya, ngajak orang-orang itu untuk tidak berinteraksi dengan kamu ya, atau silent treatment gitu loh guys ya, mendiamkan kamu ya, dan kayak membuat kamu itu merasa kesepian kayak gitu loh guys ya. Ini sebetulnya adalah ulah daripada dalang yang sepertinya tidak menyukai kehadiran dirimu di circle atau di komunitas itu ya. Jadi dia menyuruh orang-orang untuk menjadi mata-mata ya, atau memata-matai aktivitas kamu, agar dia tahu ya kamu lagi ngapain ya, sehingga dia mungkin bisa membuat rencana atau merencanakan sesuatu untuk kamu ya. Mungkin saja ada bertujuan untuk mengusir kamu dari circle itu ya, atau menyingkirkan kamu ya, kalau misalnya dalam pekerjaan gitu, biar kamu tuh dipecat gitu atau keluar daripada pekerjaan itu gitu loh guys ya. Itu kalau misalnya dalam suatu pekerjaan ya, yang mana orang ini sepertinya
menjadi pesaing kamu atau yang menyaingi kamu ya, ingin bersaing dengan kamu secara diam-diam ya, tapi dia tidak menampakkan itu ya. Dia menyimpan rasa iri yang hebat di dalam hatinya ya guys ya, memendam rasa iri terhadap kamu ya, karena mungkin dia melihat sesuatu yang spesial atau istimewa yang ada di dalam dirimu yang dia sendiri tidak punya atau tidak miliki itu gitu loh guys ya. Makanya dia kayaknya tuh sinis ya, sirik, jealous terhadap perkembangan kamu atau terhadap kemampuan kamu, terhadap keterampilan yang kamu miliki atau terhadap pencapaian kamu ya guys ya. Dia kayaknya tuh memandang apa yang kamu lakukan itu selalu salah, selalu nggak benar di matanya gitu loh guys ya. Dan parahnya dia ngajak-ngajak orang gitu ya guys ya untuk ikut-ikutan menjauhi kamu, memusuhi kamu, atau membuat kamu itu jadi kesepian gitu, nggak ada teman gitu ya guys ya. Dia mengikat orang-orang ya, isolasi kamu atau membuat jarak antara kamu dan orang-orang sekitar, biar kamu merasa kesepian, biar kamu tuh nggak ada teman, akhirnya kamu pergi sendiri atau akhirnya kamu tersingkir ya, terisolasi gitu loh guys ya. Nah gitu ya, orang ini memakai trik yang mana dia ini sebetulnya adalah orang yang memang berperilaku dalam diam ya guys ya. Jadi dia ini nggak banyak cincong, orangnya itu agak pendiam ya, dan jarang keluar-keluar gitu ya guys ya. Karena dia nggak pengen ketahuan bahwa dialah sebetulnya dalangnya atau biang keroknya yang sangat membenci dirimu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Kalau kamu berada di tempat tertentu atau di komunitas tertentu, itu seolah-olah kayak dinding, pintu itu ada mata sama kupingnya. Iya, apapun yang kamu bicarakan itu nembus ya, tembus ya, bocor ke orang yang memusuhi kamu ini gitu loh guys ya. Jadi informasi tentang kamu ini selalu diketahui, keberadaan kamu diketahui, apapun yang kamu lakukan bisa dideteksi gitu loh guys ya. Apapun yang kamu kerjakan itu bisa diidentifikasi oleh mereka ya. Mereka mengetahui segala sesuatu tentang dirimu, tindak tandukmu ya, bahkan rencana-rencanamu gitu ya. Mungkin kamu nggak sengaja gitu ya ngobrol-ngobrol ringan dengan orang kantin misalnya ya, atau dengan penjaga di circle itu gitu ya guys ya. Mungkin itu adalah obrolan ringan saja ya, tapi tetap ya diketahui oleh orang itu gitu ya, sehingga dia itu dengan mudah mengatur strategi dan rencana ya untuk mungkin saja menjebak kamu ya, atau membuat kamu ini pada akhirnya itu tergusur, tersingkir, atau kayak menjauh ya, kayak pergi dari circle itu gitu ya guys ya. Ada yang tidak menyukai kehadiran kamu di circle itu ya, dan menginginkan kamu pergi gitu, jauh dari situ gitu loh guys ya. Makanya ya banyak sekali di sini mata-mata yang berkeliaran untuk mencari tahu informasi tentang dirimu ya. Dan ini sepertinya suruhan dari si dalang atau sutradaranya ini ya. Sutradara yang memainkan peran ya sebagai sosok yang mengatur permainan di belakang layar ya. Dan dia adalah seseorang yang ahli strategi sepertinya ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Eight of Cups ya. Jadi dia ini orang yang kayaknya mensetir orang-orang lain atau kayak mengatur orang-orang itu untuk maju gitu ya, menyerang kamu atau menyerbu kamu ya, memusuhi kamu, menyindir kamu, mengolok-olok kamu, atau kayak berlaku yang tidak menyenangkan lah terhadap dirimu gitu ya. Itu adalah rencana dia ya, biar kamu tuh nggak nyaman, kamu tuh merasa nggak betah loh berada di lingkungan atau di circle atau di komunitas itu. Akhirnya kamu akan pergi sendiri ya, pergi dengan sendirinya, menjauh dengan sendirinya, karena kamu udah nggak tahan gitu ya menghadapi orang-orang toksik ya, sehingga kamu mungkin saja akan kehilangan pekerjaan atau kehilangan sesuatu yang bervalue di sana gitu ya guys ya. Nah itulah ya, selalu ya kalau misalnya di suatu circle, di komunitas tertentu, itu selalu ada satu orang yang kayak pengen berkuasa gitu loh guys ya, yang selalu ingin kayak menggenggam dunia di genggamannya ya. Kalau ada yang menghalanginya atau kalau ada seseorang yang berpotensi untuk membawa cahaya di dalam komunitas atau di circle itu ya, dia akan segera menyingkirkannya dengan berbagai macam cara. Nah seperti itu ya. Dia memang ahli strategi dalam memanipulasi ya, dalam berperilaku buruk ya guys ya. Karena dia mungkin sudah berpengalaman ya, artinya dia sudah sering melakukan hal-hal yang toksik atau strategi-strategi yang
bisa menjatuhkan orang lain ya. Mungkin sebelum kamu itu banyak sekali orang yang dijatuhkan sama dia, atau orang yang tersungkur, tersingkir karena dirinya ya. Tapi dia selalu memposisikan diri sebagai orang yang tak tahu apa-apa ya, seolah-olah begitu, karena kan dia berada di balik layar, dia sutradaranya, dia dalangnya ya. Jadi yang bermain itu yang kayak kena getahnya gitu loh guys ya, seolah-olah kamu diadu domba dengan orang-orang sekitar kayak gitu ya guys ya. Dia tuh cuci tangan gitu ya, nggak tahu apa-apa ya, seolah-olah dia nggak ngerti gitu, padahal dia otak di balik kelakuan-kelakuan sil atau perilaku-perilaku toksik orang-orang yang memusuhi kamu itu. Nah begitu ya. Dia juga sering sekali ya punya taktik jitu ya guys ya, untuk mengetahui sesuatu yang detail mengenai dirimu ya. Dia mendekati orang yang dekat sama kamu, atau dia mendekati kamu langsung gitu ya guys ya, berbincang-bincang ya, berbasa-basi dulu ya, jadi nggak langsung to the point ya, menanyakan hal yang penting tentang dirimu ya. Jadi dia kayak muter-muter dulu gitu loh guys ya ceritanya ya, kesana kemari gitu ya, basa-basi, say hi, say hello ya, sok baik dan sebagainya. Tapi nanti ujung-ujungnya ya dia akan menggali informasi lebih detail, lebih dalam tentang dirimu gitu, apa yang ingin dia ketahui, bahkan tentang rahasia kamu. Tapi dia selalu kayak berusaha untuk membuat kamu nyaman ya, pura-pura jadi teman, pura-pura perlu sesuatu, pura-pura perlu bantuan kamu gitu ya guys ya, agar dia tahu gitu loh guys ya, tahu titik lemahmu atau rahasia yang kamu simpan ya, karena dia selalu berusaha untuk menjatuhkan dirimu ya, dengan cara yang lebih halus dan tak terlihat ya, biar kamu nggak curiga sebenarnya dialah orangnya atau dialah dalangnya dibalik dari hal-hal yang tidak menyenangkan yang kamu terima selama ini. Nah seperti itu ya. Dia suka sekali bikin jebakan-jebakan Batman kayak gitu ya guys ya, bersama dengan rekannya atau bersama dengan orang kepercayaannya ya. Dia kayak selalu menyiapkan rencana buat kamu ya, untuk menjebak kamu gitu ya guys ya, agar kamu terperangkap, agar kamu itu tidak bisa kemana-mana, agar kamu tuh stuck ya. Dia takut dengan kemajuan yang kamu akan capai gitu loh guys ya. Dia takut kamu berprogres lebih jauh, dia takut kalau kamu itu ada di depan satu langkah ketimbang dirinya gitu ya. Dia takut ketinggalan ya, apapun dia akan lakukan, termasuk dengan menghalalkan segala cara ya, karena orangnya memang sangat toksik ya guys ya di sini ya guys ya. Dan dia nggak akan segan-segan ya bermain black magic juga ya, menggunakan jampi ya, atau dia kayak membayar orang magic gitu ya untuk mantrain kamu ya, untuk jampi-jampi kamu agar sorry to say ya, kamu pemikirannya agak error gitu ya guys ya. Jadi kamu kayak nggak karuan dalam bekerja ya, mau ke sini salah, mau ke situ salah gitu loh guys ya, karena adanya makhluk astral yang mengganggu gitu ya guys ya, secara energi pengen dipengaruhi ya melalui asap hitam yang berputar-putar di atas kepala kamu gitu loh guys ya, yang mana tuh kayak pengen bikin kamu tuh kayak bingung gitu, bengong gitu loh guys ya, dan kayak stuck gitu ya guys ya, kayak nggak mampu berpikir dengan jernih. Nah seperti itu, sehingga kan itu menghalangi kreativitas kamu ya, atau itu mengganggu aktivitas kamu dalam bekerja, maksudnya begitu iya. Nah di sini dia selalu bermain dengan strategi-strateginya ya, karena memang dia ini memang sudah terbiasa loh guys, si dalang atau sutradara ini sudah terbiasa memainkan perannya, ibarat kata tuh sudah expert atau ahli ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah pernah dijatuhkannya ya, dan selalu terjatuh ya, selalu berhasil gitu loh guys ya, berhasil dalam menjatuhkan orang-orang gitu ya guys ya. Kesian sih orang-orang waktu itu ya, dia perlakukan dengan cara-cara yang licik dan jahat ya guys ya, sehingga orang-orang tuh kayak langsung dipecat atau kayak langsung tersingkir ya, langsung tereliminasi gitu loh guys ya, dalam suatu pekerjaan atau kompetisi gitu ya guys ya. Itu karena dia, karena ulah dia bisa mensabotase pekerjaan, atau dia juga bisa memainkan peran-peran yang membuat orang lain tuh bisa terjebak, yang akhirnya orang lain tuh bisa terjatuh dengan sendirinya gitu loh guys ya. Dan orang lain pun tidak tahu ya salahnya apa ya, padahal yang membuat orang lain itu terjatuh adalah dirinya gitu ya. Jadi dia suka sekali bermain di balik tirai ya,
karena dia merasa bahwa itu lebih aman ya, sebab tidak ketahuan gitu loh guys ya. Dan dia suka mengambing hitamkan orang-orang. Jadi nanti kalau ketahuan, maka orang-orang yang blak-blakan memusuhi kamu itulah yang akan dipersalahkan oleh dirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia ini adalah orang yang manipulatif ya. Sangat-sangat manipulatif ya, mampu untuk memanipulasi pikiran orang lain untuk mengikuti jejaknya atau mengikuti kemauannya. Nah, seperti itu. Di sini dia ini ya menjadi seseorang yang sepertinya itu kayak ditakutin ya oleh kelompoknya ya, atau oleh orang-orang sekitar gitu ya. Dia ini kayak punya pamor ya di circle itu atau di lingkungan atau di komunitas itu gitu ya. Jadi banyak orang yang kayak takut sama dia gitu ya, atau kayak segan sama dia ya, karena dia ini adalah orang yang selalu menonjolkan dirinya seolah-olah dia ini hebat, seolah-olah dia ini punya kemampuan, sehingga orang-orang tuh jadi hormat tunduk sama dia gitu ya, dengan modus atau bermodalkan dusta ya guys ya. Dia ngomong-ngomong besar gitu ya, omdo ya, biar orang-orang tuh kayak percaya gitu loh guys ya, bahwa dirinya adalah sosok yang hebat atau sosok yang punya kebisaan ya, punya banyak keahlian gitu ya guys ya, seseorang yang kayak dibutuhkan oleh dunia gitu loh guys ya. Dia selalu menganggap dirinya besar. Nah, seperti itu. Dengan hadirnya dirimu ya, dia itu takut kalau posisinya ini terancam ya oleh eksistensimu ya. Mungkin kamu memiliki potensi yang berimbang dengan dirinya atau bahkan lebih besar daripada dirinya, dan dia tahu ya, belum apa-apaan dia kayak sudah merasa terancam ya, belum apa-apaan dia sudah merasa risih dengan kehadiran kamu ya. Itu kenapa ya guys ya, dia langsung kayak menyuruh orang-orang untuk memata-matai kamu gitu ya guys ya. Apakah kamu ini adalah sosok yang berbahaya yang bisa menjatuhkan dirinya ya. Maksudnya kamu kan tidak bermaksud apa-apa terhadap dirinya ya, tapi dirinya sendiri, dari dirinya sendiri itu sudah berpikiran jauh loh guys ya. Mungkin kalau misalnya kamu naik pangkat ya di suatu komunitas atau circle tertentu ya, mungkin itu karena keterampilan kamu, keahlian kamu, atau potensi yang kamu miliki, dan memang pantas mungkin kamu berada di posisi itu ya. Kamu menduduki suatu jabatan tertentu karena kamu memang punya kualitas atau berkualifikasi ya pada suatu bidang tertentu ya, karena mungkin kamu punya bakat di sana atau punya kebisaan di situ gitu loh guys ya. Itu karena usaha kamu, karena kerja keras kamu ya, kamu jadi populer atau tenar gitu ya guys ya. Tapi nah, dirinya ini ya malah berpikir kamu akan menjatuhkan dirinya. Sebelum kamu menjatuhkan dirinya, lebih baik dia duluan yang menjatuhkan kamu. Kayak gitu loh guys ya. Jadi dia itu berpikir terlalu jauh ya, belum apa-apaan udah negative thinking gitu loh guys ya. Jadi dia menganggap kamu nih musuh duluan gitu ya guys ya. Mungkin baru kenal atau baru melihat wajah kamu ya, itu kayak dia udah merasakan energi yang tidak nyaman atau adanya tubrukan energi ya, yang membuat dia ini berpikir bahwa wah, ini bisa jadi saingan berat nih, atau wah, ini bisa mengalahkan aku nih, wah, nih orang kayaknya punya potensi nih, wah, ini posisiku terancam nih, kayak gitu loh guys ya. Jadi sebelum kamu menjatuhkan dirinya, dia duluan yang akan menjatuhkan kamu ya. Itu makanya kan dia kayak nyebar mata-mata ya di circle atau di lingkungan itu ya, biar kamu nggak bisa kemana-mana ya, biar kamu itu selalu terpantau, termonitor gitu ya guys ya, sehingga dia akan tahu ya apakah kamu ini orang yang berbahaya atau tidak ya, bagi posisinya, bagi kedudukannya ya, apakah kamu ini membahayakan pamor dia atau popularitas dia yang sudah dia genggam selama ini, apakah kamu ini akan mengacaukan rencananya, apakah kamu ini berpotensi untuk menjatuhkan dirinya ya dengan keculasan dia selama ini, atau dengan cara-cara manipulatif dia takut terbongkar dan sebagainya gitu loh guys ya. Makanya dia memata-matain dirimu ya, agar dia tahu selalu ya informasi perkembangan tentang dirimu ya, untuk mengetahui siapa kamu ini sebenarnya dan apakah berbahaya bagi dirinya, terutama bagi kelangsungan hidupnya atau terutama bagi posisi yang dia emban saat ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini.
Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesan yang buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Alright, di sini ada flower of nasturtium and flower of coreopsis. Alright. Oke guys, di sini pesannya ada victory and conquest. He who controls others may be powerful, but he who has mastered himself, if it's mightier still. Jadi di sini ya guys ya, walaupun orang ini mencoba untuk memegang kendali atas orang-orang yang ada di sekitarnya untuk memata-matai dirimu ya, menyuruh mereka untuk mencari tahu tentang dirimu ya, kalau kamu mampu memegang kendali atas dirimu sendiri, apapun yang mereka lakukan, apapun yang dia usahakan untuk menjatuhkan kamu, semua itu percuma atau sia-sia ya, selama kamu memegang kendali atas dirimu sendiri. Artinya kamu tidak membiarkan orang-orang itu masuk ke dalam kehidupanmu lebih jauh. Artinya semuanya ini tergantung daripada dirimu. Kamu yang membuka akses atau menutup akses. Apakah kamu mengizinkan mereka untuk mencari tahu informasi tersebut atau tidak? Apakah kamu memberikan informasi kepada mereka atau tidak? Apakah kamu membiarkan mereka untuk mengetahui hal detail tentang dirimu atau tidak? Jadi kuncinya itu sebetulnya ada di dirimu, bukan di mereka. Jadi jangan fokus ke mereka gitu loh guys ya, fokuslah ke dirimu sendiri. Ambil pegang kendali atas dirimu sendiri ya. Walaupun dia berusaha untuk memegang kendali atas diri orang lain ya. Orang lain dijadikannya boneka, dijadikannya mainan ya, untuk menyerang kamu, menyerbu kamu. That's fine. Don't worry. Just relax ya. Nggak apa-apa ya guys ya. Biarkan dia bertingkah seaneh-anehnya ya. Tapi kamu tetap konsisten kepada dirimu sendiri. Bahwa kamu yang memegang kontrol atau kendali atas dirimu sendiri. Kamu yang membuka pintu atau menutup pintu untuk mereka ya, yang mengizinkan mereka atau tidak untuk mengetahui dan mengorek-ngorek informasi tentang dirimu. Kamu sendiri ya, yang menjadi kunci utamanya. Seperti itu ya guys ya. Jadi apapun keburukan orang atau kelakuan toksik orang, kejahatan yang dirancang untuk dirimu ya, kalau kamu konsisten terhadap perilakumu, terhadap prinsipmu ya, kamu tetap tidak membiarkan mereka masuk ke dalam kehidupanmu, mereka juga nggak akan bisa mengacaukan hidupmu ya. Walaupun mereka mencoba untuk mengusik kamu, mengganggu kamu, mungkin hanya sebatas itu, tapi nggak bisa lebih jauh ya untuk bisa mengacaukan kehidupan kamu. Karena kamu sudah pandai set boundaries atau membangun batasan. Kalau kamu mau masuk ke dunia aku nih, nggak bisa ya. Kamu tuh hanya sebatas tamu, kamu tuh sampai situ aja, sampai pagar, sampai kandang ya, sampai sana aja tuh batasannya sampai situ, nggak boleh nih masuk ke sini, nggak boleh, kayak gitu loh guys ya, ibarat kata gitu ya guys ya, kamu tegas gitu ya terhadap orang-orang sekitar ya. Jadi kuncinya tuh ada di tangan kamu loh guys ya, kamu yang membiarkan mereka masuk atau tidak, atau kamu yang mengizinkan mereka untuk tahu informasi lebih tentang dirimu atau tidak, itu di kamu loh guys ya. Jadi kamu harus lebih jeli, lebih cermat, mengaktifkan intuisi kamu, ya, mempertajam pemikiran kamu, gitu loh guys ya. Pergunakan intuisi dan logika juga ya, biar berimbang, ya, biar kamu tuh makin cerdas ya, menanggapi dan menyikapi berbagai hal yang mereka sodorkan ke kamu atau yang mereka katakan terhadap dirimu. Jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan gitu loh guys ya. Jadi gunakan intuisi kamu untuk bisa mendeteksi hal-hal yang mencurigakan dari mereka. Kemudian gunakan pikiran kamu untuk menganalisa dan menalar ya, apa yang mereka rencanakan, mereka maksudnya apa, niatnya apa, tujuannya apa, keinginannya apa. Itu pasti akan nemu gitu loh guys ya, benang merahnya ya, atau intinya, poinnya dari keinginan terpendam mereka yang tercermin pada perilaku-perilaku mereka terhadap dirimu gitu ya. Dan di sini pesannya lagi ya, always joyful, write it on your heart that every day is the best day of the year. Kamu mesti selalu bergembira, berbahagia, bersuka cita. Jangan bersedih ya guys ya. Walaupun kamu ditinggalkan sendiri ya. Ibarat kata orang-orang tuh pada menjauh ya. Menjauhi kamu, kamu terisolasi, kamu dikucilkan. That's fine ya. Toh kamu gak ikut makan sama mereka. Gitu loh guys ya. Toh kamu punya kehidupan sendiri. Toh kamu berdiri tegak di kaki kamu sendiri ya.
terserah deh mereka mau ngapain ya. Yang penting kamu di sini ya tetap berfokus terhadap apa yang kamu usahakan saat ini ya. Jangan biarkan perilaku-perilaku toksik mereka itu mengganggu suasana hati kamu, dan jangan biarkan kelakuan-kelakuan toksik mereka itu mempengaruhi perasaan kamu ya guys ya. Kamu jangan mudah terbohongi atau tertipu, termanipulasi dengan tindak tanduk mereka yang nyeleneh ya. Karena memang mereka tuh sengaja mancing-mancing emosi kamu gitu loh guys ya, dengan berkelakuan kayak gini lah, kayak gitulah ya, yang aneh-aneh gitu, biar kamu tuh barbar gitu ya guys ya, atau heboh sendiri atau panik gitu ya guys ya. Mereka pengen ngelihat ekspresi kamu, ngelihat cara kamu menanggapi atau melihat bagaimana kamu bereaksi gitu terhadap kelakuannya mereka. Jadi kamu di sini diusahakan untuk tenang ya, berusaha untuk tetap happy ya, bergembira ya. Kalau misalnya ada momen atau sesuatu yang memang patut dirayakan, ya dirayakan saja gitu, nggak usah dipedulikan dengan gangguan-gangguan luar ya guys ya. Kamu patut untuk bisa berbahagia dengan dirimu sendiri dan kehidupanmu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rach Kumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlimpahan serta keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.